A very blessed evening to you, my dear brothers and sisters. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Thank you again for taking time to join us and to worship with us. Terima kasih kembali karena telah beribadah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. We have seen that while the attacks of the enemy are consistent, we praise God for his power to deliver his people. Kita telah melihat bahwa pencobaan dari setan itu adalah sangat terus-menerus, tetapi kita berterima kasih juga karena pembebasan dan juga kekuatan yang dia berikan. Perhaps if we were to open the floor, many could testify how the devil has worked really hard to keep you from coming to these messages. Mungkin jika kita memberikan kesempatan, Anda mungkin dapat bersaksi bagaimana setan berusaha dengan keras untuk membawa Anda agar tidak mengikuti akan pembelajaran ini. And so, friends, wherever you're joining us from, whether it's here on Zoom or Facebook or whatever medium, I pray that you will keep trusting in the Lord. Jadi saudara-saudari sekalian, dari manapun Anda mengikuti akan perbaktian ini, dari Zoom, dari Facebook, ataupun sosial media yang lain, saya harap bahwa Anda semua akan tetap percaya kepada Tuhan. The Bible tells us he who has promised is faithful. Alkitab mengatakan bahwa dia yang menjanjikannya adalah setia. He is an able Savior, and we thank him for loving us so much. Dia merupakan juru selamat yang dapat memampukan, dan kita berterima kasih untuk kasihnya kepada kita semua. I trust also that you've been learning these past few days we've been together. Saya juga percaya bahwa saudara-saudari telah belajar selama beberapa hari yang telah kita habiskan secara bersama-sama. I hope that you allow the Spirit of God to stir you within, to make you uncomfortable with sin. Saya berharap bahwa Anda akan membiarkan Roh Kudus untuk boleh menggerakkan hati Anda, membuat Anda merasa tidak nyaman dengan dosa. And what a blessing it is to have the Spirit of God move so mightily upon our lives. Dan merupakan sebuah berkat untuk boleh memiliki Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. And so with that, friends, we want to begin today, and let's start with a word of prayer as we seek the Lord. Dan oleh sebab itu, mari kita berdoa sebelum kita mulai akan pembelajaran kita. Loving God, thank you so much for this gift. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang Kau telah berikan. Thank you for being our strength, our redeemer, our hope. Terima kasih karena Engkau telah menjadi kekuatan bagi kami, penebus dan juga harapan. Thank you for gathering us, Lord, to be in your presence and to take in the most of your richness. Terima kasih ya Tuhan karena boleh mengumpulkan kami untuk boleh datang ke hadirat-Mu dan boleh mempelajari kebenaran. Thank you, Lord God, for the religious freedom to be able to meet and to share and to grow in Jesus. Dan kami berterima kasih juga untuk kebebasan beragama yang kami miliki untuk boleh mempelajari, membagikan firman kepada orang-orang di sekitar kami. Thank you, dan Lord. Untuk bertumbuh. Thank you for the peace that you bring to our hearts. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga kedamaian hati yang Kau telah berikan bagi kami. And we pray, God, that as we seek your face again, Dan kami berdoa ya Tuhan, saat ini kami akan mencari akan hadirat-Mu kembali, that you would please purify our lives, agar kiranya Engkau boleh membersihkan akan hati kami. that you will please help us see you like we've never seen you before. Dan kiranya agar Engkau boleh membantu kami melihat Engkau secara lebih jelas, lebih daripada sebelumnya. That we will rejoice, celebrate, and be glad in Jesus. Dan kami akan memuji dan juga bersuka cita di dalam Yesus. Thank you so much for what you're about to do, Lord. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang akan Engkau lakukan. May you alone be lifted up. Kiranya hanya Engkau sajalah yang ditinggikan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Welcome, friends. Selamat datang saudara-saudari. God is a faithful lover. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih setia. And that's why we're all still here, friends. Dan oleh sebab itu kita masih berada di sini. We've been getting questions, and I thank God that the brethren are wanting to ask questions. Kita telah menerima beberapa pertanyaan dan saya bersyukur untuk saudara-saudari yang telah memberikan pertanyaan. I want to take up, there are two questions, I think, so far. I think there may be more. But I'm taking up one question today. We'll try and take more tomorrow as in our last session by God's grace. Sejauh ini kami memiliki 2 pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan lain, tapi malam hari ini kita hanya akan menjawab 1 pertanyaan, dan oleh kasih karunia Tuhan besok hari terakhir kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang lainnya.
So a friend's question is, it is depressing to know that I am guilty of all the commandments. Jadi pertanyaan yang kita di sini terima adalah sungguh menyedihkan mengetahui bahwa saya bersalah atas semua perintah. It is not easy to have peace if we feel guilty. Tidak mudah untuk memiliki kedamaian jika kita merasa bersalah. So how to have peace after all of these? Jadi bagaimana untuk memiliki kedamaian setelah semua ini? That is a great question. Itu merupakan pertanyaan yang sangat baik. And if you have your Bibles, let's go to the New Testament. Jika Anda mempunyai Alkitab Anda, mari kita buka di dalam Perjanjian Baru. And let's take a look at Philippians chapter 4. Mari kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang keempat. The question is, feel so guilty because I realize I've broken all the commandments. Pertanyaannya di sini adalah merasa sangat bersalah karena telah melanggar akan semua perintah. And we're going to find something in Philippians 4 that we already have learned in our messages over and over. We've emphasized that. Dan kita akan melihat ayat di dalam Filipi pasal 4, di mana kita akan menemukan jawaban juga dari ayat yang telah kita tekankan secara berulang-ulang di pembelajaran kita. It's a very well-known text, perhaps not appreciated enough, not studied enough. Ini merupakan ayat yang sangat diketahui oleh banyak orang, tetapi mungkin tidak dipahami dengan begitu baik. Philippians 4:6 says, be careful for nothing. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, saya akan membaca dari versi ILT, yaitu Indonesian Literal Translation. Dikatakan bahwa janganlah khawatir apapun. Now, the word careful can be also translated as anxious. Be anxious for nothing. Jadi kata careful di sini dapat diartikan sebagai kata anxious, di mana bahasa Indonesia keduanya berarti khawatir. But in everything by prayer, supplication, with thanksgiving. Sebaliknya, biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Allah dalam segala hal dengan doa dan permohonan disertai ucapan syukur. So, in other words, rather than spending time on being anxious, dengan kata lain, daripada menghabiskan lebih banyak waktu di dalam rasa kekhawatiran, we are to come to God in these threefold ways. Kita harusnya datang kepada Tuhan dengan 3 cara yang disebutkan di sini. Prayer, supplication, with thanksgiving. Doa, permohonan, disertai ucapan syukur. And then it goes on to say in verse 6, let your requests be made known unto God. Dan diteruskan juga di ayat 6 dikatakan bahwa sebaliknya biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Allah. Now, the passage we're reading often, if studied non-contextually, can lose its power. Jadi pasal yang kita pelajari, jika kita tidak ketahui konteksnya, akan kehilangan akan makna dari pasal tersebut. For instance, verse 7 is a very well-known text that the peace of God, which passes all understanding, will guard your heart. It's a very well-known text. Jadi sedangkan di ayat yang ke-7 juga ayat yang diketahui oleh banyak orang, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Kristus Yesus. But notice what the text is actually saying. Tapi perhatikan apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. You see, in context, verse 6 says that don't be anxious, but rather come to God, prayer, supplication, thanksgiving. Dengan konteks di ayat 6 dikatakan bahwa janganlah menjadi khawatir, tetapi datanglah kepada Tuhan dengan doa, permohonan, disertai ucapan syukur. In other words, whatever troubles you, bring it to the Lord. Dengan kata lain, apapun yang mengganggu Anda, bawalah kepada Tuhan. I like the emphasis also that as you present your prayers and supplications, make sure they are with thanksgiving. Saya juga suka penekanan ini di mana dikatakan bahwa sebaliknya biarlah permintaan-permintaan yang kita berikan juga disertai oleh ucapan syukur. And then in context, as you do this work, dan di dalam konteks setelah Anda melakukan hal tersebut, the peace of God takes over your heart. Damai sejahtera dari Tuhan akan menjadi bagian kita. Now, did you catch the relationship between verse 6 and 7? Dapatkah Anda melihat hubungan antara ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7? You don't just sit back and say, it'd be nice, Lord, to have your peace. It doesn't work like that. Anda bukan hanya duduk dan berkata, oh Tuhan, ini akan baik jika saya memiliki kedamaian sejahtera daripadamu. Bukan seperti itu. Rather, as you do the work of prayer, supplication with thanksgiving, it is in doing so that you experience the peace of God. Tetapi ketika Anda sedang melakukan
doa dengan permohonan disertai dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera itu akan akan datang kemudian. Now, someone said, like, our friend is asking, oh, I feel that I'm guilty of all these commandments. Dan seseorang berkata seperti teman kita yang bertanya ini, saya merasa bersalah karena saya telah melanggar akan seluruh hukum. By the way, also recognize that it's the work of the Holy Spirit to make you uncomfortable about your sin. Dan kita juga perlu memperhatikan bahwa itu merupakan pekerjaan dari Roh Kudus untuk membuat kita merasa tidak nyaman dengan dosa. You remember the words of Jesus when he says that when the Holy Spirit comes, he will bring all things to your remembrance? Dapatkah Anda mengingat perkataan dari Yesus ketika dia berkata bahwa ketika dia Roh Kudus datang, Roh Kudus juga akan memberikan pengingatan akan dosa-dosa kita? By the way, that's John 14:26. Itu terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 21. So it is the ministry of the Holy Spirit to bring all things to remembrance, including where you have fallen short of the glory of God. Dan itu merupakan pelayanan dari Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan dosa kita dan juga hal-hal yang telah membuat kita jatuh daripada kemuliaan Tuhan. Including where you've turned your back to the Lord and walked away. Termasuk juga ketika Anda berjalan jauh dari Tuhan. And Philippians 4 is emphasizing that yes, while the work, rather in response to your question, while the work of the Holy Spirit is bring things to remembrance, help you recognize that you've sinned against God. Dan di dalam Filipi 4 ayat 6 ini, di dalam konteks saat Anda berdoa, permohonan syukur, dan juga Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan dosa yang telah Anda lakukan. Friends, rather than resenting that guilt, you want to praise God that the Holy Spirit brings that recognition of sin and the conviction of sin to your heart. Dan saudara, ketimbang Anda akan marah, membenci karena Anda mengingat akan kesalahan Anda mau berterima kasih karena telah diingatkan oleh hal tersebut. Now, what's important to recognize when the Spirit points out your sin, don't give in to the guilt discouragement. Don't go down that path. Yang perlu kita ingat ketika kita diingatkan akan kesalahan dan dosa kita, janganlah kita malah merasa jatuh, merasa bersalah. Jangan mengikuti jatuh ke dalam perasaan tersebut. The reason why the Lord points out your sin is so that He can separate you from that sin and bring you closer to Himself. Alasan kenapa Tuhan mengingatkan kita akan kesalahan kita agar kita boleh dijauhkan, kita boleh dipisahkan dari kesalahan kita tersebut. So when you recognize the wrong you've done, run to the Lord in prayer, supplication, thanksgiving. Jadi ketika Anda tahu bahwa Anda telah bersalah dan jatuh, datanglah kepada Tuhan dengan doa, permohonan disertai ucapan syukur. Of course, the devil also can use guilt to make you walk away from the Lord. Tentunya juga setan dapat menggunakan rasa bersalah untuk membawa Anda jauh daripada Tuhan. The Holy Spirit says you're broken, you need Jesus. Roh Kudus berkata bahwa Anda sedang jatuh, Anda sedang rusak, Anda membutuhkan akan Tuhan Yesus. The devil says you're guilty, you're broken, the Lord will never accept you. Sedangkan setan berkata bahwa Anda rusak, Anda jatuh, Anda berdosa dan Anda tidak akan dapat datang kepada Tuhan. You know that's a lie because God speaks very differently in Scripture. Anda tahu bahwa itu merupakan pendustaan atau bohong karena Tuhan berkata dengan hal yang berbeda di dalam Alkitab. As you recognize your nothingness and learn to lean upon the Lord. Saat Anda merasa ketidakberdayaan Anda dan mulai bersandar kepada Tuhan. Philippians 4:7 says that peace which passes all understanding. The world does not understand this. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera itu yang melampaui segala pikiran karena dunia tidak dapat memahami akan ini. That peace will keep your heart. In other words, it will guard your heart and mind. Damai sejahtera itu akan menjaga hati Anda, atau dalam kata lain akan menjaga akan hati dan pikiran Anda. Notice how that text ends in verse 7. It says, it will guard your heart and mind through Christ Jesus. Mari kita lihat di akhir ayat yang ke-7 dikatakan bahwa yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Kristus Yesus. In other words, verse 7 is saying the peace you're looking for is only through Jesus. Dengan kata lain, ayat 7 mengatakan bahwa damai sejahtera yang Anda cari hanya dapat ditemukan di dalam Yesus. If you come to Him, you will experience that peace. Jika Anda datang kepadanya, Anda akan mendapatkan damai sejahtera tersebut. Our friend also points out that there are also people who seem to be just fine
even when the wrongs they're doing are pointed out. Dan juga teman kita yang bertanya ini bertanya bahwa namun pada saat yang sama ada orang yang tampaknya baik-baik saja bahkan ketika kesalahan telah ditunjukkan. Our friend asks, has the Holy Spirit been grieved? Yes, indeed. Lalu teman kita juga bertanya, apakah Roh Kudus sedang berduka? Tentu saja. They have wounded the Spirit. Tentu saja mereka telah melukai akan Roh Kudus. And a simple reason is, do you like to be ignored? Dan jawabannya yang sederhana adalah, apakah Anda suka untuk diabaikan? We don't like to be ignored, neither does the Holy Spirit. Kita tidak suka diabaikan, begitu juga dengan Roh Kudus. And so it hurts him when we reject him and walk away. Dan itu menyakitkan bagi dia ketika kita menolak dan berjalan jauh daripadanya. Then our friend asks, how can we help them change? Lalu juga teman kita bertanya, bagaimana kita dapat membantu mereka untuk berubah? And the reality is we don't have the power to change anyone. Dan kenyataannya kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk boleh mengubah orang lain. What we can do, as we studied yesterday, use the talent of influence. Tetapi yang dapat kita lakukan seperti yang kita pelajari kemarin, gunakanlah talenta dalam memberikan pengaruh. And this is important. Ini sangat penting. If you want to attract someone to the truth, jika Anda mau membuat seseorang tertarik terhadap kebenaran, the finest way to do it is to let them see the power of truth in your own life. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah dengan menunjukkan kekuatan dari kebenaran itu di dalam kehidupan Anda. Let them see the power of obeying the convictions of the Holy Spirit. Biarkanlah mereka melihat kekuatan di mana Anda menuruti akan perintah Roh Kudus. As they see you having peace in the midst of the storm, mereka melihat Anda memiliki damai sejahtera di antara kekacauan, they will be attracted to the truth. Mereka akan tertarik terhadap kebenaran. Also, as we just read Philippians 4, pray for them. Dan juga saat kita telah membaca Filipi 4, doakan mereka. Pray, earnestly pray for them. Berdoa secara kusuk, berdoa bagi mereka. So I hope that sheds some light on the subject. Saya harap itu memberikan penerangan dan pemahaman akan hal ini. We're coming back to our subject for today. Kita kembali kepada pembelajaran kita pada malam hari ini. Amazing. We've come through all of these wonderful messages by God's grace. It's amazing. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Kita telah memasuki begitu banyak pelajaran oleh kasih karunia Tuhan. How He sustained us, how He has borne long with us. It is amazing. Bagaimana Dia telah menjaga akan kita dan bagaimana Dia telah bersama-sama dengan kita di dalam pembelajaran ini. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. We've covered the first section of the commandments, the first 4 that teach us how to love God. Kita telah mempelajari bagian pertama, keempat hukum, yaitu bagaimana mengajarkan kita untuk mengasihi akan Tuhan. We're now in the second half of the commandments, the last 6, that also talk about love. Dan kita sekarang ada di bagian kedua dari hukum tersebut, di 6 hukum terakhir, di mana mengajarkan kita juga mengenai kasih. But this last section is teaching us how to love mankind. Tetapi di dalam bagian yang terakhir ini mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. And we're recognizing then that the common denominator between the first and the second section is love. Dan kita mengetahui bahwa hal yang sama di antara bagian pertama dan kedua ini adalah kasih. And so in Jesus' words, the commandments are all about love. Dan di dalam perkataan Yesus, hukum ini adalah semua mengenai kasih. In the second half, it's getting pretty rough, isn't it? Di bagian yang kedua ini menjadi lebih sedikit sulit, bukan? Today's going to be no different. Dan ini tidak akan berbeda pada malam hari ini. God's going to point out. Tuhan akan menunjukkan. And as we studied in our first study, dan saat kita mempelajari akan bagian pelajaran pertama kita, that if we allow the Lord to be the meditation of our thoughts, jika kita mengizinkan Tuhan menjadi sebagai meditasi dari pemikiran kita, if He's the subject of all that we're thinking of, dan jika Dia adalah satu-satunya yang terus-menerus kita pikirkan, we will be able to draw closer to Him. Kita akan dapat untuk boleh menjadi lebih dekat dengan Dia. It's a beautiful promise. Itu merupakan janji yang sangat indah. We're studying
how in the last section, it begins by giving priority to the home order, father and mother. Kita mempelajari di bagian bagian yang terakhir, yaitu bagaimana kita memberikan prioritas kepada tuntutan yang order yang harusnya berada di rumah. And a breakdown of the home order results in all the breach of all the other commandments that follow that. Dan pengaturan di rumah itu merupakan menjadi jembatan bagi hukum-hukum yang lainnya yang berlanjut berikutnya. Yesterday we spoke about how we rob God. We can't steal from God. Kemarin kita telah berbicara bagaimana kita merampok daripada Tuhan. Kita tidak dapat mengambil dari Tuhan, kita merampok dari Tuhan. Tomorrow when we speak of covetousness, we're going to see a relationship between stealing and covetousness. Dan besok ketika kita mempelajari mengenai mengingini, kita akan melihat hubungan yang sama antara mengingini dan mengambil. Today is a serious command again. Dan hari ini adalah juga hukum yang sangat serius. You want to recognize that these 10 promises are being made to a people whom God has been leading. Dan Anda mau untuk memahami bahwa hukum yang diberikan ini adalah diberikan kepada umat-umat Tuhan yang telah dipimpin olehnya. They're not randomly presented statements. They have a beautiful context. Dan ini bukanlah pernyataan yang hanya diberikan secara acak, ini memiliki konteks yang sangat indah. God is presenting himself to them in a very powerful light. Dan di sini Tuhan menjelaskan akan hukumnya dengan kebenaran yang sangat indah. And we recognize when we were studying on our first message, Dan kita menyadarinya ketika kita mempelajari pelajaran kita yang pertama. God had asked Moses to tell Israel they need to prepare, they need to sanctify themselves if they want to understand what I'm about to say. Dan kita melihat di pelajaran yang pertama bahwa Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa umat-umatnya harus membersihkan diri mereka sebelum menerima akan hukum ini. If they want to be ready for my presence, they need to really take time to sanctify themselves. Jika mereka memang benar-benar mau menjadi siap untuk kehadiran saya, maka mereka harus benar-benar mengambil waktu untuk mempersiapkan diri. And so as he comes in their midst, Dan saat dia datang ke antara mereka, he's speaking to people who've been enslaved for hundreds of years. dia berbicara kepada umat-umatnya yang telah berada di perbudakan kurang lebih selama 400 tahun. And they've gone through a very dark period in Egypt. Dan mereka telah melewati saat-saat yang sangat suram di Mesir. And as God pulls them out of that, Dan saat Tuhan mengambil mereka keluar dari keadaan suram tersebut, we want to recognize that when you're enslaved for so long, kita perlu memahami ketika Anda berada di bawah perbudakan untuk waktu yang cukup lama, even when you're set free, bahkan ketika Anda dibebaskan, your mind still has a slave mentality. pikiran Anda masih berada di dalam pemikiran seseorang yang telah atau pernah diperbudak. You have a hard time thinking free. Anda memiliki waktu yang sulit untuk boleh berpikir secara bebas. Not only your body, your mind had been enslaved. Bukan hanya tubuh Anda, tetapi pikiran Anda juga telah diperbudak. You see, the 10 Commandments, God was teaching them a very different type of society. Jadi ke-10 hukum ini jika Anda perhatikan diberikan kepada perkumpulan yang berbeda. We recognize God is taking them to the land of Canaan. Kita tahu bahwa di sini Tuhan membawa mereka ke dalam tanah Kanaan. And they were an idolatrous people. Dan orang-orang di sana adalah orang-orang yang menyembah akan ilah yang lain. A wicked people, as we had seen, they are the descendants of Ham. Orang-orang yang jahat karena kita telah melihat bahwa mereka adalah merupakan keturunan dari Ham. With absolutely no regard for spiritual things. Dan yang sama sekali tidak memperhatikan akan hal-hal spiritual, rohani. So in seeking to replace the idolatrous people with a believing people, jadi untuk boleh menggantikan akan orang-orang yang mencintai akan ilah-ilah yang lain dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, God, as the prophet says, is presenting to them a transcript of his character. That's what the law is about. Jadi di sini Tuhan menunjukkan seperti yang dikatakan oleh Nabi, hukumnya yang mengenai karakternya. Yang hukum itu tersebut adalah mengenai karakternya.
So that as they behold his character, the Bible says, by beholding you become changed. Dan saat mereka melihat akan hukumnya, Alkitab mengatakan saat Anda terus melihat, memperhatikan akan hukum ini, Anda akan berubah seperti hukum ini. I don't know if you realize what I just said. Saya tidak tahu ketika Anda boleh memahami apa yang baru saja saya katakan. The purpose of giving the law was not just to give them 10 statements to live by, Tujuan dari pemberian hukum ini bukan hanya untuk memberikan 10 pernyataan untuk mereka boleh hidupkan, but because it was a revelation of his character. tetapi itu merupakan pernyataan daripada karakter Tuhan. God's desire was that by beholding my character, you would become changed into that same character. Tuhan bermaksud bahwa ketika Anda memperhatikan dengan seksama akan hukum ini, karakter ini, Anda akan diubahkan menjadi seperti karakter Tuhan. I don't know if we still understand the purpose of the 10 commandments. Saya tidak tahu jika kita masih memahami tujuan dari ke-10 hukum ini. It is his desire for us to see him, and as we learn to see him continually, we will be changed into his likeness. Dan itu merupakan kerinduan kita untuk boleh melihat dia. Dan ketika kita melihat dia, kita akan diubahkan menjadi seperti dia. He's teaching them a new way of life. Tuhan mengajarkan mereka cara hidup yang baru. And he's hoping that when they enter Canaan, they bring something special to the neighborhood. Dan dia berharap ketika mereka pergi ke Kanaan, mereka akan membawakan sesuatu yang baru kepada orang-orang di sekitar. Question: Pertanyaan, do you bring something special to your neighborhood? apakah Anda membawa sesuatu yang berbeda kepada orang-orang di sekitar Anda? Do you bring holiness to your neighborhood, or are you like everyone else in your neighborhood? Apakah Anda membawa kesucian kepada lingkungan Anda, ataukah Anda hanya seperti yang lainnya saja? If the Lord has allowed you to be at a certain place, are you shining for him, or allowing the darkness of the world to kill the brightness of God in your life? Ketika Tuhan mengizinkan Anda untuk berada di suatu tempat, apakah Anda menunjukkan akan terang Tuhan, ataukah Anda membiarkan kegelapan dunia untuk menutupi terang yang harusnya menjadi terang bagi lingkungan Anda? He's revealing himself to them in a powerful way. Dia menunjukkan dirinya kepada umat manusia dengan cara yang luar biasa. He's upset because when they worshipped idols, they were doing this even after they had seen who God is. Dia merasa sedih karena ketika mereka menyembah akan berhala ilah yang lain, mereka melakukannya setelah mereka melihat siapakah Tuhan itu. I don't know if we understand this. You cannot rise higher than the God you serve. Saya tidak tahu jika Anda memahami ini, tetapi Anda tidak dapat menjadi lebih tinggi daripada Tuhan yang Anda sembah. They were worshiping animals, Mereka menyembah akan binatang, hence they were behaving like them. maka mereka berperilaku seperti yang mereka sembah. God, on the other hand, was trying to emphasize his character. Tuhan dengan cara yang lain sedang berusaha untuk boleh menekankan akan karakternya. And there's a beautiful aspect of his character that comes highlighted in scripture over and over again. Dan merupakan ada satu hal yang indah yang terdapat dari karakternya yang boleh dijelaskan oleh Alkitab. Let's pick that up from Genesis 15 and verse 13. Mari kita buka itu di dalam Kejadian 15 ayat 13. Here, God is in conversation with Abram. Di sini Tuhan sedang berbicara dengan Abraham. Now, I'd like you to hear what God says to him. Dan saya mau Anda mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Genesis 15:13, please. Kejadian 15 ayat 13, saya akan membaca dari ILT. Dan dia berfirman kepada Abram, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya. Dan mereka akan melayani bangsa itu, sebaliknya bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. So the Lord is saying, your people will be in a strange land. They'll be there 400 years. Dan di sini Tuhan berkata bahwa orang-orangmu akan mengembara di negeri yang bukan kepunyaannya dan menjadi budak selama 400 tahun. In other words, he was told this is what's coming. Dengan kata lain, Abraham diberitahukan apa yang akan terjadi. Given a specific number, a time period. Diberikan waktu yang sangat spesifik, yaitu 400 tahun. Now, Exodus 12, if you fast forward, Lalu jika Anda maju melihat di dalam Keluaran 12, is the Passover night,
and then they are set free. Merupakan malam Paskah dan kemudian mereka dibebaskan. Let's pick it up, the thought of Genesis 15, let's pick it up in Exodus 12:41. Mari kita lihat yang ayat yang telah diberikan tadi di Kejadian 15 ayat 13 dengan konteks yang sama di Keluaran 12 ayat 41. Dikatakan, dan terjadilah pada akhir 430 tahun, bahkan pada hari yang sama ini terjadilah, bahwa seluruh pasukan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Now that's interesting. Ini It came menarik. to pass. It came to pass at the end of 430 years. Dan ini terjadi pada akhir 430 tahun, And then that statement, even the self-same day. bahkan pada hari yang sama. That is an interesting statement. Itu merupakan pernyataan yang menarik. It says, even that self-same day, it came to pass. Dan dikatakan bahwa pada hari yang sama ini terjadilah. That the people of the Lord, they went out of the land of Egypt. Bahwa umat-umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. When it says even the self-same day, it's taking you back to the promise made. God said it, and on that very day they were delivered. Dan dikatakan di sini bahwa kata yang menyatakan bahwa pada hari yang sama itu terjadilah, Tuhan mengatakan dan hal itu terjadi. In other words, the Lord is pointing out, my friends, that I'm a man of my word. Dan di sini Tuhan mengatakan bahwa saya adalah seseorang yang memegang akan perkataan saya. I'm a God who keeps my word. Saya adalah Tuhan yang memegang akan perkataan saya. God was revealing his character. Tuhan sedang menunjukkan akan karakternya. In 1 Kings 8, verse 56, Di dalam buku 1 Raja 8 ayat 56, diberkatilah Tuhan yang telah memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, sesuai dengan semua yang telah dia katakan, tidak satu firman pun gugur dari semua firman yang baik, yang telah dia katakan dengan perantaraan Musa hambanya. what a beautiful text. Merupakan ayat yang sangat indah. That God has done according to all that he promised. Tuhan telah melakukan sesuai dengan semua yang telah dia janjikan. Not one word of all his good promise has failed. Not one. Wow. Tidak satu pun firman yang dia telah katakan gugur, tidak satu pun. That God is an unchanging God is presented to us. Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah-ubah. Let's go to Isaiah 46, Mari kita lihat di dalam buku Yesaya 46, verse 9 and 10. ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak lampau, karena akulah Allah dan tidak ada Allah lain dan tidak ada yang seperti aku, yang menyatakan hal yang kemudian sejak permulaan, dan apa yang belum pernah terjadi sejak lampau dengan mengatakan, rencanaku akan berdiri tegak dan aku akan melakukan semua kehendakku. My counsel shall stand. Pernyataanku akan berdiri tegak. Rencanaku akan In berdiri other tegak. words, what I do, what I say, I'm able to perform. Dengan kata lain, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, dapat saya lakukan. I will do according to all my pleasure. Saya akan melakukan semua kehendakku. He is an able God. Dia Tuhan yang mampu. Ezekiel 12, Yeskiel pasal 12, verse 25. ayat 25. Karena aku, Tuhan akan berfirman, apa yang akan aku katakan, perkara itu akan terjadi. Itu tidak akan ditunda-tunda lagi, sebab dalam hari-harimu, hai kaum pemberontak, aku mengucapkan firman dan melaksanakannya. Firman Tuhan Allah. What a blessed promise. Merupakan janji yang luar biasa. What I say will come to pass. Apa yang saya katakan akan terjadi. It will no more be prolonged. Itu tidak akan ditunda-tunda lagi. In other words, there will be no delay in what I say. Dengan kata lain, tidak akan ada penundaan pada apa yang akan saya katakan. I will say it, I will perform it. Saya akan mengatakannya dan saya akan melakukannya. We're recognizing, friends, that over and over again, Scripture presents to us a God of integrity. Kita memahami di sini, saudara-saudari sekalian, bahwa Alkitab secara terus-menerus mempersembahkan kepada kita Tuhan yang memiliki integritas. You may not like everything he's saying, but what he's saying is true indeed. Mungkin kita tidak menyukai apa yang dia katakan, tetapi apa yang dia firmankan itu akan terjadi. And that's his character. Titus 1 and verse 2 tells us that. Titus 1 and verse 2.
Dan itu merupakan karakternya di dalam buku Titus pasal yang pertama ayat yang kedua. Atas dasar pengharapan akan hidup kekal yang telah Allah yang tanpa dusta janjikan sebelum masa kekekalan. God who cannot lie? Tuhan Allah yang tidak dapat berdusta, That's mighty. That's really, really mighty. itu sangat luar biasa, itu sangat kuat. The Bible is telling us something about God. Alkitab mengatakan sesuatu tentang Tuhan. He's true. Itu benar. Dia adalah What he benar. says, he's able to perform. Apa yang dia katakan, dia dapat lakukan. If he said it, he's going to do it. He's not playing around with his words. He means what he says. Apa yang dia katakan, dia akan lakukan. Dia sedang tidak bermain-main dengan perkataannya. Dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Hence, as he speaks the 9th commandment, the 9th promise, notice his words in Exodus 20 in verse 16. Maka kemudian dia mengatakan hukum ini di dalam buku Keluaran 20 ayat 16. Do I need to read? Okay. Yes, please. Jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Now, the Bible tells us, the Lord's word, you will not bear false witness against thy neighbor. Di sini Tuhan berkata bahwa engkau tidak akan membawa kesaksian dusta terhadap sesamamu. Now, that's an interesting choice of words. Itu merupakan pemilihan kata yang sangat menarik. That you will not bear false witness. Bahwa engkau tidak akan membawa saksi dusta. By the way, the word false, like that word English, the word false, this is the first time it shows up in the Bible in Exodus 20:16. Kata false yang berarti merupakan palsu di sini digunakan di dalam Alkitab bahasa Inggris khususnya. Ini merupakan kata yang pertama kali muncul di dalam Alkitab di dalam buku Keluaran 20 ayat 16. What I want us to study together, though, is that word false. Yang saya mau untuk kita pelajari bersama adalah kata false atau kata dusta yang berarti dusta ini. It comes from the Hebrew word sheker. Berasal dari kata Ibrani yang berarti shegar. Sheker, that's S-H-E-Q-E-R, sheker. Shekar, S-H-E-Q-E-R. All right, so that's the word we're looking at in the Hebrew, the word translated as false. Dan itulah kata yang akan kita cari di dalam bahasa Ibrani yang berarti palsu. Now, it's important that we understand what this word means. Ini sangat penting bagi kita untuk memahami akan apa arti kata ini. An example of this word is found in Proverbs 11, if you have your Bibles. Dan contoh dari kata ini kita dapat temui di dalam buku Amsal pasal 11. Proverbs 11 verse 18. Amsal 11 ayatnya yang ke-18. Amsal 11 ayatnya yang ke-18 dikatakan orang fasik. Do I read? Yes, please. Yes, please. Orang fasik membuat upah dusta, tetapi orang yang menabur kebenaran memiliki pahala yang benar. Now that's an important text. Itu merupakan ayat yang penting. Proverbs 11:18 says, "The wicked worketh a deceitful work." Pengamsal mengatakan orang fasik membuat upah dusta. In other words, the wicked plays out a deception. Di sini dikatakan orang fasik mempermainkan sesuatu yang menipu. And so understand that it's not just plain false. That word sheker is also translated as deceitful in Proverbs 11:18. Dan di sini berarti kata sheker ini bukan hanya mengartikan sebagai kata false yang tadi di Keluaran 20 pasal 18, tetapi di sini juga dikatakan bahwa seseorang yang melakukan penipuan, orang fasik. There's a deception at work. Di situ merupakan penipuan yang sedang bekerja. Well, let's translate that then. What God is saying is, thou shalt not deceive. Dan mari kita artikan itu bahwa engkau tidak harus melakukan penipuan. I hope someone's paying attention. Saya harap seseorang sedang memperhatikan. Now the commandment means something else altogether. Dan sekarang Alkitab hukum ini memiliki pengertian yang berbeda. When God says thou shalt not lie, he's not just speaking about the words of lies that come out of your mouth. No.
Ketika Tuhan berkata jangan berdusta, Tuhan bukan hanya mengatakan mengenai kata-kata dusta yang keluar dari mulut kita, He's not limiting it to that. He's pointing out the deception that is at work. Dia bukan hanya membatasi akan kata-kata dusta, tetapi dia juga mengatakan mengenai penipuan yang sedang berlaku. A good example of understanding this, Sebagai contoh untuk boleh memahami akan hal ini, you're in a forest, Anda sedang di hutan, you're very, very thirsty, Anda sangat-sangat haus, you look up ahead, Anda melihat ke depan, and you see that there is a fountain. dan Anda melihat di sini akan air. Okay, you could also say a faucet, a tap. Atau Anda sedang melihat akan mata air. And you look at it and you say, it looks so promising. Dan Anda melihat, oh itu sangat menjanjikan. This really must have water. Oh, keran ini pasti memiliki air. You see the pipe headed out somewhere, you're like, oh, someone put this here. This really is going to deliver. Oh, Anda boleh melihat pipanya dan Anda melihat, oh seseorang menaruh di sini dan ini akan memberikan kebebasan dari rasa haus. It looked right. It looked like it had been used. Itu terlihat baik, itu terlihat bahwa itu telah digunakan. And so from far, with all your hope, with all your desires, you run to that in hope of water. Dan ketika Anda melihat itu, Anda berlari karena Anda mendapatkan harapan bahwa Anda melihat air. But the moment you open the faucet, it's nothing but air. Tetapi ketika Anda mulai membuka akan keran tersebut, Anda tidak melihat air, hanya udara. Not a drop of water. Tidak ada satupun dari, bahkan tidak setetes air. That's what sheker means. Itu arti dari kata sheker. Looks so promising. Terlihat sangat menjanjikan. Everything around it says, oh, this works. Oh, orang-orang yang melihat di sekitarnya melihat, oh itu akan terjadi. Only to come to it and find out it was a deception. Dan ketika Anda melihat lebih dekat, Anda mengetahui bahwa itu hanya menipu. To find out that it was an empty promise. Anda melihat bahwa itu adalah janji kosong. Interestingly, notice how God employs that word elsewhere in Scripture. Come with me to the book of Habakkuk. Sangat menarik karena Tuhan juga menggunakan kata yang sama, kalimat yang sama. Mari kita buka bersama-sama di dalam buku Habakuk. Habakkuk 2, and we're looking at verse 18. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Habakuk 2, ayatnya yang ke-18. Apakah yang menjadikan patung ukiran menguntungkan sehingga pembentuknya telah mengukirnya? Juga patung tuangan pengejar dusta, sehingga pencipta bentuknya dalam rangka membuat berhala-berhala bisu itu mempercayakan diri kepadanya. Now pay attention to verse 18. Perhatikan di ayat yang ke-18. It says, what profiteth the graven image? Di sini dikatakan, apakah yang menjadikan patung ukiran menguntungkan? That the maker has graven it. Sehingga pembentuknya telah mengukirnya. He continues to say it's a molten image. Dia mengatakan bahwa juga patung tuangan. And then he says something about this graven image. Dan dia kemudian mengatakan sesuatu mengenai patung ukiran ini. He says that the molten image is a teacher of lies. Dan di sini dikatakan bahwa patung ukiran ini merupakan pengajaran mengenai dusta. And he's saying, Habakkuk is saying, the maker of this graven image trusts in this lie. Dan di sini juga dikatakan bahwa sang pembuat dari patung ukiran ini mempercayai akan patung ukirannya. And that's why he's made dumb idols. The word is translated as speechless idols. Dan di sini oleh sebab itu dia membuat patung ukiran yang bodoh atau patung ukiran yang tidak dapat berbicara. I want us to understand something in verse 18. Saya mau untuk kita mempelajari sesuatu di ayat 18. It says the molten image is a teacher of lies. Di sini dikatakan bahwa yang patung ukiran, patung tuangan, pengajar dusta. That's an important phrase. Itu merupakan kata yang penting, kalimat yang penting. Because friends, the word lies is the same word sheker. Karena kata dusta di sini merupakan kata sheker yang sama.
Interestingly, Habakkuk is saying that graven images are sheker. Dengan kata lain, Habakuk mengatakan bahwa patung ukiran tersebut adalah sheker. They're empty promises. Mereka adalah janji-janji kosong. They are an utter deception. Mereka adalah merupakan penipuan. They're promising to deliver. Mereka menjanjikan untuk membebaskan, There's nothing, it's all empty. tapi mereka tidak dapat melakukan apapun, itu hanya kosong. Even the maker has put so much trust in this deception. Bahkan sang pembuat telah membuat begitu banyak kepercayaan kepada penipuan ini, But there's simply nothing there. tetapi tidak ada apapun di situ. In other words, these idols were called sheker. Dengan kata lain, bahwa patung ukiran ini adalah sheker. Amazing. Luar biasa. If you read Jeremiah 10:14, Jika Anda membuka di dalam buku Yeremia pasal 10 ayat yang ke-9, while in Habakkuk he says the graven image is a teacher of deception, ketika di dalam buku Habakuk dikatakan bahwa ini merupakan pengajaran akan dusta, notice how Jeremiah presents it in Jeremiah 10:14. mari kita lihat yang dimaksudkan di dalam buku Yeremia, yang dikatakan oleh Yeremia di dalam buku Yeremia pasal 10 ayat yang ke-14. Setiap manusia menjadi bodoh dengan pengetahuan. Setiap pemoles menjadi malu dengan patung ukiran. Sebab patung tuangannya adalah dusta dan tidak ada napas padanya. Now, this text even presents it more sharply, more clearly. Dan bahkan ayat ini menjelaskan lebih jelas dan lebih tajam. Here Jeremiah is saying that your molten image, his molten image is falsehood. Di sini dikatakan bahwa patung tuangan yang tersebut adalah dusta. And the word falsehood is again the word sheker. Dan kata yang dikatakan di sini juga adalah kata sheker. Jeremiah is saying not just that that an idol is a teacher of deception. Jeremiah is saying an idol is a sheker. It is a deception. It's empty promise. Jika di buku Habakuk kita mempelajari tadi bahwa patung ukiran disebut adalah merupakan pengajaran dusta, di dalam buku Yeremia ini dikatakan juga bahwa patung ukiran tersebut sebenarnya adalah dusta atau sheker. This is a difficult commandment, friend. Ini merupakan hukum yang sulit, saudara-saudari. It's easy to say, oh, the commandment says you should not lie. Don't speak lies. Ini sangat mudah jika hanya mengatakan bahwa hukum ini adalah mengenai jangan mengatakan hal-hal yang But if berhubungan dengan dusta. If you recognize an idol cannot speak, Tetapi jika Anda memahami patung ukiran tidak dapat berbicara, so an idol is speaking a lie even without being able to open its mouth. jadi di sini dikatakan bahwa patung ukiran tersebut berbicara mengenai dusta bahkan ketika mereka tidak dapat berbicara. To deceive, you don't need words. Untuk boleh menipu, Anda tidak perlu menggunakan kata-kata. Oh, I really, really hope we're paying attention. Saya berharap Anda benar-benar memperhatikan. Idols are a perfect example that prove you don't need words in order to deceive. Patung ukiran merupakan contoh yang sempurna untuk boleh memberikan pemahaman bahwa Anda tidak memerlukan akan kata-kata untuk menunjukkan akan penipuan. You see, friends, if the last 6 commandments teach us how to love man, saudara-saudari, jika keenam hukum di bagian kedua menunjukkan agar bagaimana kita mengasihi sesama manusia, if the last 6 commandments are teaching us about our relationship with others, jika keenam hukum yang terakhir menunjukkan akan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, what the 9th commandment is rubbing onto us is to help us recognize how your falsehood affects those around you. Jadi keenam hukum ini juga memberikan gesekan kepada kita bagaimana pelanggaran kita juga mempengaruhi akan orang-orang di sekitar kita. Don't bear false witness against your neighbor. Jangan membawa saksi dusta dengan dengan tetangga-tetangga Anda, lingkungan Don't Anda. live a false life that will lead your neighbor away from God. Jangan menghidupi kehidupan yang dusta, yang penuh dusta yang akan membawa orang-orang di sekitar Anda jauh daripada Tuhan. This pretentious life, this two-faced life that you have is leading many people away from God.
kehidupan dua muka yang Anda miliki, kehidupan yang berpura-pura yang Anda miliki membawa orang-orang lebih jauh daripada Tuhan. Very well dressed for Bible study in church, a Bible in our hands. Oh, berpakaian sangat rapi untuk pembelajaran Alkitab di rumah dengan Alkitab di tangan Anda. But what about that darkness hiding within? Tapi bagaimana dengan kegelapan yang tersembunyi di dalamnya? Stop lying to others. Berhentilah berbohong terhadap orang lain. Now, the devil will make someone take this message completely in a different direction. Saat ini setan mungkin sedang membawa seseorang untuk memahami akan firman ini di dalam pengertian yang lain. Oh, look, I'm living this two-faced life. Lihat saya sedang menghidupi akan kehidupan yang berbeda ini dengan dua muka. All this darkness and I'm still doing ministry. Oh, saya ada di dalam kegelapan dan saya sedang melakukan juga pelayanan. And because God is saying, don't live this deception, Oh, sebab Tuhan berkata jangan menghidupi akan penipuan ini. I think I just need to give up on ministry. I should no longer be engaged in any ministry. Oh, oleh sebab itu maka saya akan melepaskan diri dari pelayanan. Saya tidak akan melakukan pelayanan apapun. Do you recognize what a devilish thought that is? Sadarkah Anda akan pemikiran yang dipenuhi oleh setan mengenai Instead hal of itu? saying I will separate myself from the darkness so that I can serve God wholeheartedly, ketimbang mengatakan bahwa saya akan memisahkan diri saya dari kegelapan sehingga saya dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati, you end up saying I'm going to quit ministry altogether so that I can live in my darkness. Dan Anda berkata bahwa saya akan hanya meninggalkan pelayanan sehingga saya dapat hidup di dalam kegelapan. There are some friends you need to stay completely away from. Ada teman-teman Anda yang perlu memang Anda tinggalkan. Some friends will come up to you and when you have done wrong, Ada teman-teman Anda yang mungkin akan datang kepada Anda ketika Anda melakukan sesuatu yang salah. instead of praying with you and helping you see the error and pointing you to the hope in Christ, Ketimbang berdoa dan membantu Anda untuk boleh menyadari akan kesalahan Anda dan berserah dan berdoa kepada Tuhan, they will stand with you and say, oh, that's okay, brother, God understands. mereka akan berdiri dengan Anda dan berkata, oh saudara itu tidak apa-apa, Tuhan memahaminya. What? God understands? Apa Tuhan memahami? Yes, God understands that you're disobedient. Ya, Tuhan memahami bahwa Anda sedang tidak menurut. God understands that you've transgressed God's law and have not repented. Ya, Tuhan memahami bahwa Anda telah melanggar hukum Tuhan dan Anda sedang tidak meminta ampun. One of the places Satu dari tempat where deception might find its great height di mana penipuan dapat menjadi bagian yang penting is in the church. di gereja. Yes, I said it. Ya, saudara Ronald mengatakannya. It's in the church. Itu di gereja. Everybody comes to church, Orang-orang datang ke gereja, shaking hands. menjabat tangan. Happy Sabbath, brother. Happy Sabbath, sister. Selamat Sabat saudara, selamat Sabat saudari. On the Sabbath day. Pada hari Sabat. Whereas 5 minutes ago, you were saying the utter dark filth about that very person. Dan padahal 5 menit yang lalu Anda sedang mengatakan sesuatu yang buruk mengenai orang tersebut yang Anda sedang jabat. What great deception. Merupakan sebuah penipuan yang besar. Isn't it sad Bukankah itu menyedihkan? that we can't even be true to our own church members? Bahwa kita bahkan tidak dapat menjadi benar terus terang dengan umat-umat gereja kita sendiri. Isn't it just utterly sad that we don't even find safety in personal truth even when we are with believers? Bukankah itu menyedihkan bahwa kita tidak dapat menghidupi akan kebenaran tersebut bahkan dengan umat-umat yang percaya itu sendiri? Do we understand this? Saya harap kita mempelajari akan hal itu, memahami akan hal itu. Notice Proverbs 12. Mari kita buka di dalam buku Amsal 12. Proverbs 12, verse 19. Amsal 12 ayat yang ke-19. Yes, Bibir please. yang benar ditegakkan selamanya, tetapi lidah dusta hanya sekejap mata. Wow, lying lips, a lying tongue is only for a moment. Tetapi lidah dusta hanya sekejap mata. It will be done away. Itu akan dihapuskan. Why? Because verse 22 says lying lips are an abomination to the Lord.
Mengapa? Karena di ayat 22 dikatakan bibir yang berdusta adalah kekejian bagi Tuhan. Truth, on the other hand, is powerful. Kebenarannya di dalam hal yang lain adalah sangat luar biasa. Let's go to Ephesians 4:25. Mari kita buka di dalam buku Efesus 4 ayat 25. Oleh karena itu, dengan membuang dusta, hendaklah kamu masing-masing berkata benar dengan sesamanya, karena kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Isn't that beautiful? Bukankah itu hal yang indah? You have to put away sheker, lying, deception. Anda harus membuang akan syeker, membuang akan dusta. You'll have to speak the truth, and we want to emphasize you have to live the truth with your neighbor. Anda harus menghidupkan akan kebenaran, Anda harus menghidupkan kebenaran dengan orang-orang di sekitar Anda. Because we are members one of another. We're part of the same body. Karena kita adalah anggota terhadap satu dengan yang lain, kita berdasarkan dari tubuh yang sama. Imagine if your body parts started lying to one another. Bayangkan ketika bagian tubuh Anda berbohong satu dengan yang lain. Imagine your brain starts telling your hand, that's not hot, go ahead, touch it. Bayangkan ketika pikiran Anda berkata, oh itu tidak panas, peganglah hal itu. Do you know how our bodies would look like, or whether if we would even have bodies, if we would even be alive by now, if we lived by lying to our own body parts? Bayangkan jika tubuh kita memiliki pikiran hal tersebut, dan bahkan jika hal tersebut terjadi, kita hidup dengan berdusta dengan satu dengan yang lain di dalam satu tubuh. I don't think we understand, like we studied yesterday. Saya yakin kita tidak memahami seperti yang kita pelajari kemarin. The thief in his stealing is saying something about God. Seorang pencuri di dalam tindakan pencuriannya mengatakan sesuatu tentang Tuhan. His act is saying God has not done enough. Dengan perilakunya menunjukkan bahwa Tuhan tidak melakukan dengan cukup. God is not enough, that's why I had to steal. Tuhan tidaklah cukup, oleh sebab itu saya harus mencuri. Similarly, friends, when we look at the 9th commandment, it says, thou shalt not lie, thou shalt not live a deception. Dengan hal yang sama, ketika kita melihat hukum yang ke-9, Tuhan berkata bahwa janganlah engkau berdusta, janganlah engkau hidup di dalam penipuan. Again, it's hurtful to God because of what lies reveal about God. Sekali lagi itu menyakitkan bagi Tuhan karena dusta merupakan mengatakan sesuatu tentang Tuhan. Many people will tell you, brother, you don't understand. It's easy for you to give this sermon. If I had not said the lie that day, I would have died. Mungkin Anda akan berkata bahwa oh saudara, ini gampang untuk Anda katakan, untuk mengkhotbahkan akan hal ini, tetapi jika pada hari itu saya tidak berdusta, saya akan mati. Does someone know what I'm talking about? Apakah seseorang memahami apa yang sedang saya katakan? Nah, brother, you don't understand. If I did not lie that day, that person's life would have been in danger. Oh, saudara, Anda tidak memahami bahwa jika saya tidak berbohong pada hari itu, hidup dari orang tersebut sedang dalam bahaya. Brother, don't you know it's okay to lie to save someone's life? Oh, saudara, tidakkah Anda tahu bahwa merupakan hal yang baik untuk berdusta untuk menyelamatkan hidup seseorang? Do you know what that says about God? Tahukah Anda apa yang dimaksudkan dengan hal tersebut yang berhubungan dengan Tuhan? Listen carefully. Dengarkan baik-baik. When you lie, ketika Anda berdusta, saying, if I didn't lie and told the truth, that person could have been in trouble. I could have been in trouble. Ketika Anda berkata bahwa jika saya tidak berdusta, orang itu akan dalam masalah, saya akan dalam masalah. What you're saying, yang Anda katakan, is that truth is not strong enough to save. That's why I had to lie. Yang Anda katakan adalah kebenaran tidaklah cukup kuat untuk menyelamatkan, oleh sebab itu saya harus berdusta. Did you hear that? Apakah Anda mendengar hal itu? Truth does not have the power to save. That's why I had to lie in order to save a life. Kebenaran tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan, oleh sebab itu saya harus berdusta untuk boleh menyelamatkan. I had to live a deception, brother. You don't understand. Because if I had lived my truth, I would be gone. I'd be finished. Saudara, Anda tidak paham bahwa saya harus menghidupi kehidupan yang penuh dengan penipuan ini, karena kalau saya tidak hidup dengan penipuan ini, maka saya akan berakhir. So honesty and truth don't save, but lies do. That's what you're saying. Jadi kebenaran
tidak menyelamatkan dan penipuan menyelamatkan. Apakah itu yang Anda katakan? That means lies are more powerful than truth. That's what you're saying. Dengan kata lain bahwa dusta lebihlah kuat daripada kebenaran. Itulah yang Do Anda you- katakan. Do you also understand truth is not a set of statements, truth is a person. Apakah juga Anda memahami bahwa kebenaran itu bukanlah hanya pernyataan-pernyataan, tetapi kebenaran itu adalah merupakan seseorang. John 14:6, Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan bahwa saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jesus is the truth. Yesus adalah kebenaran. And what you're saying is Jesus, truth, is not strong enough to save. Dan yang Anda katakan adalah Yesus yang adalah kebenaran tidaklah cukup kuat untuk boleh menyelamatkan. And who's the father of Sheker? Who's the father of lies? Dan siapakah ayah daripada Sheker, bapa daripada pendusta ini? The devil. And so you believe when you lie that the devil is able to save and Jesus is not able to save. Setan adalah bapa dari para pendusta. Oleh sebab itu ketika Anda berdusta, Anda mempercayai kepada setan bahwa Yesus tidak dapat menyelamatkan. I hope you recognize that it was false witnesses because of whose testimony Jesus was also put on the cross. Dan kita menyadari bahwa itu merupakan kesaksian yang salah, dan oleh kesaksian tersebut Yesus disalibkan di kayu salib. One of the greatest lies the devil pushes into our hearts Salah satu kebohongan yang paling besar yang dikatakan oleh setan di dalam hati kita is when we begin to say, no, I'm too far gone to be saved. ketika kita mengatakan bahwa saya terlalu jauh untuk diselamatkan. One of the greatest deception. Merupakan salah satu penipuan yang paling besar. When we start saying, no, God can't save me from this situation. Ketika Anda berkata bahwa tidak, Tuhan tidak dapat menyelamatkan saya dari situasi ini. Even though God says in Hebrews 7, I can save you to the uttermost. Bahkan ketika Tuhan berkatakan di dalam Ibrani 7 bahwa saya akan dapat menyelamatkan engkau sampai ke ujung dunia. What you're saying in effect is God is a liar. He cannot save me to the uttermost. Dan yang Anda katakan bahwa Tuhan adalah pendusta karena Tuhan tidak dapat menyelamatkan saya. This deception, this sheker needs to end. Dusta ini, Sheker ini perlu untuk diakhiri. And we don't have the power to end the sheker, friends. Dan kita tidak memiliki kekuatan untuk mengakhiri akan Sheker ini, saudara-saudari. Praise God in Jesus. Puji Tuhan di dalam Yesus. When He lives in us, Jika Dia hidup di dalam kita, we will not bear false witness. kita tidak akan menyatakan saksi dusta. Is there someone tonight who feels their need for Jesus? Adakah seseorang pada malam hari ini yang merasakan kebutuhannya akan Yesus? If that's you, join me please on your knees as we pray. Jika itu adalah Anda, mari kita berturut saat kita akan berdoa. Let's pray. Mari kita berdoa. Dear Father in heaven, Bapa yang penuh kasih yang berada di dalam kerajaan surga. thank you so much. Terima kasih banyak. You love us in ways we don't even understand. Engkau mengasihi kami dengan cara yang bahkan kami tidak dapat pahami. Thank you for loving us from everlasting to everlasting. Terima kasih karena telah mengasihi kami dari kekekalan hingga kekekalan. Thank you for the assurance that the good work you begin, you are able to bring it to a glorious finish. Terima kasih untuk janji bahwa hal yang baik yang telah Engkau lakukan, Engkau dapat akhiri dengan kemuliaan. Lord, we live a lie every day, Tuhan, kami menghidupkan akan dusta hari demi hari. and we comfort ourselves. We deceive ourselves, actually, Lord. Dan kami menyelamatkan diri kami sendiri, dan kami Baik. menipu diri kami sendiri By saying to ourselves, oh, I never spoke a lie. dengan mengatakan bahwa saya tidak pernah berdusta, And we forget how we live a lie every day. dan kami melupakan bagaimana kami telah menghidupi kehidupan yang penuh dusta hari demi hari. How we deceive the world by our pretentious life. Bagaimana kami menipu akan dunia ini dengan kemunafikan kami. We're really actors more than we are Christians. Kami lebih menjadi pemain daripada kami menjadi seorang Kristen. Humble us, dear Lord. Rendahkan kami ya Tuhan, Purify us, please. tolong muliakanlah kami. We really need Jesus more than we think we do. Kami benar-benar membutuhkan Yesus lebih daripada yang kami pikirkan.
Please bless my brothers and sisters. Tolong berkatilah saudara-saudari. Please fill them with your Spirit. Tolong curahkan mereka, penuhi dan mereka dengan Roh Kudus. Help all of us to invite Jesus in our lives. Tolonglah kami untuk boleh mengundang akan Yesus di dalam kehidupan That- kami. That we will all hate sin and love righteousness. Dan kami akan membenci akan dosa dan mengasihi akan kebenaran. We thank you for the peace we have through Jesus. Kami berterima kasih untuk damai sejahtera yang boleh kami miliki dari Yesus. We praise thee in Jesus' name. Kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.